Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat untuk kalian yang sudah naik ke jenjang paling tinggi di SMP, yaitu kelas 9. Semoga di kelas 9 ini kalian lebih semangat lagi belajarnya, khususnya pada saat-saat seperti ini atau COVID-19 seperti ini. Untuk materi nanti kita akan pelajari tinggal 10 atau 11 bab. Untuk materi pertama dalam IPA kelas 9 kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 1, 2, 3. Ya, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke, apa sih itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan berikutnya melalui proses fertilisasi. Nah, setiap makhluk hidup pasti atau selalu bereproduksi. Kenapa? Karena makhluk hidup bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya, jadi agar tidak punah. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Nah, ini adalah bagian dari alat reproduksi pada manusia. Yang pertama, alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari sepasang testis. Nah, testis atau buah zakar adalah gonad pria yang menghasilkan sperma dan hormon pada pria. Yang kedua, ada saluran-saluran kelamin atau kelenjar kelamin. Yang ketiga, ada kelenjar-kelenjar tambahan. Dan keempat, ada penis. Testis. Testis adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nanti dalam testis dia terdiri dari tubulus seminiferus atau saluran berkelok-kelok yang menghasilkan sel sperma. Yang kedua ada sel Sertoli yang berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan nutrisi sel sperma dan merangsang spermiasi. Yang ketiga ada sel Leydig. Sel Leydig adalah untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada saluran kelamin. Saluran kelamin yang pertama adalah vasa efferentia. Dia berfungsi untuk menampung sperma. Yang kedua sebutnya adalah epididymis, berfungsi untuk mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma untuk sementara sampai 3 minggu. Yang ketiga adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran penghubung antara epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Nah, uretra ini merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Jadi satu jalur atau satu saluran. Nah, kelenjar tambahan. Yang pertama ada yang namanya vesika seminalis. Apa itu vesika seminalis? Adalah kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan atau lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Selanjutnya ada semen atau mani. Adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Nah, selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Nah, cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina, sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Selanjutnya ada kelenjar koper, bulbouretralis. Nah,
Di sini adalah cairan licin. Selanjutnya ada penis. Penis ini adalah alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Nah, sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekskresi pada urinaria atau sistem pengeluaran atau sistem ekskresi. Nah, testis menghasilkan jutaan sperma tiap hari mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jadi, laki-laki itu menghasilkan sperma dari masa pubertas sampai tua. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Yang kedua, ada alat reproduksi pada wanita atau perempuan. Nanti pada perempuan terdiri dari sepasang ovarium. Sepasang ovarium yang ini. Yang kedua ada oviduct atau tuba fallopi. Yang ketiga ada uterus. Selanjutnya ada vagina dan organ kelamin bagian luar. Kita lihat. Nah, ovarium atau indung telur atau merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Jadi dalam perempuan nanti dihasilkan dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Dalam laki-laki dia cuma menghasilkan satu hormon, yaitu testosteron. Yang kedua ada oviduct atau tuba fallopi atau saluran telur. Nah, berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Jadi pada oviduct atau tuba fallopi juga nanti tempat bertemunya antara sel telur dengan sel sperma. Nah, kita lihat prosesnya. Ini adalah sel telur yang bergerak ke dinding rahim. Nanti dia akan menempel pada bagian rahim dan akan membuahi. Nah, selanjutnya ada uterus atau rahim. Uterus atau rahim itu tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Selanjutnya bagian terluar atau bagian luarnya adalah vagina. Vagina itu adalah tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Nah, organ kelamin luar pada wanita yang pertama disebutnya adalah klitoris atau kelentit. Nah, klitoris itu adalah struktur yang sama dengan penis. Yang kedua ada vulva. Vulva itu adalah terdiri atas labium mayor, bibir besar, dan labium minor atau bibir kecil. Selanjutnya ada lubang saluran kencing atau urin. Selanjutnya ada lubang vagina, itu adalah lubang bagian terluar. Dan terakhir ada fundus atau bagian lipat paha. Nah, selanjutnya pembentukan sel kelamin. Pembentukan sel kelamin juga sama. Ada laki-laki dan ada perempuan. Yang pertama di sini adalah pembentukan sperma atau spermatogenesis. Proses spermatogenesis terjadi di dalam testis. Kita lihat. Proses yang pertama disebutnya nanti adalah spermatogonium. Yang pertama spermatogonium. Spermatogonium itu bersifat diploid atau nanti selnya 2 atau 2N dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Jadi dari spermatogonium nanti dia mengalami proses mitosis menjadi spermatosit primer. Sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer nanti terus membelah secara meiosis. Nanti membentuk spermatosit sekunder. Dia haploid. Haploid itu berarti dia sudah N. Selnya jadi 1.
Spermatosit sekunder membelah diri menjadi atau membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Sifatnya sudah N atau haploid. Lalu spermatid ini berdiferensiasi menjadi sperma. Nah, ini adalah sel-sel sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Yang kedua, pembentukan ovum atau disebutnya adalah oogenesis. Ini pada wanita. Pembentukan ovum atau oogenesis berawal dari atau terjadi pada ovarium. Nah, berawalnya nanti disebutnya adalah oogonium. Oogonium sifatnya diploid, artinya 2N. Selnya 2. Lalu oogonium ini membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Nah, oogonium ini berkembang menjadi oosit primer. Jadi mengalami mitosis menjadi oosit primer. Selnya jadi banyak. Sifatnya sama, masih diploid atau 2N. Lalu oosit primer ini membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Nah, setelah menjadi oosit sekunder ini mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi 2. Nah, oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit dan badan kutub yang kedua. Nah, lalu ootit ini akan berkembang menjadi ovum. Sifatnya ada haploid. Sini sudah haploid. Jadi kalau spermatogenesis itu dihasilkannya 4. 1 spermatogonium. Sedangkan ovum 1 oogonium dihasilkan 1 ovum. Nah, lalu bagaimana sih ovulasi? Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Kita lihat prosesnya. Ini adalah sel telur. Kita lihat jalannya sel telur. Dari indung telur ke saluran telur, nanti dia akan bergerak ke dinding rahim. Nah, di sini disebutnya adalah ovulasi. Selanjutnya ada proses fertilisasi. Fertilisasi atau proses pembuahan. Fertilisasi ini adalah proses bertemunya sperma atau sel sperma dengan sel telur. Nah, fertilisasi ini nanti terjadi di saluran telur atau oviduct atau tuba falopi. Kita lihat sini ada sel sperma dan sel telur. Nanti bertemunya di saluran telur. Setelah sel sperma berhasil masuk ke sel telur, maka terjadi pembuahan dan sel telur yang sudah dibuahi akan menempel di dinding rahim dan akan berkembang menjadi janin atau zigot. Nah, sel telur yang telah dibuahi, dia berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya kelipatannya. Dalam waktu kebersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Zigot lalu menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Lalu zigot berubah menjadi embrio. Nah, lihat proses kehamilan. Terbentuknya plasenta dan tali pusat atau tali pusar sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Lalu embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi diri dari bahaya benturan. Nah, lalu pada usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki.
Lalu pada usia 6 minggu atau 1,5 bulan, embrio berukuran 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantung sudah mulai berkembang, artinya sudah mulai terbentuk. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya sudah mulai terbentuk pula. Lalu pada usia 8 minggu atau 2 bulan, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin. Pada usia 2 bulan sudah menjadi janin. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Ini adalah gambar proses kehamilan dari zigot sampai janin. Nah, ini juga salah satu contoh dari bayi kembar. Lalu dalam proses reproduksi di perempuan ada yang namanya menstruasi. Nah, menstruasi itu terjadi bila ovum tidak dibuahi. Akibatnya, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh. Lalu bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau haid. Nah, terakhir, penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama itu ada gonorea atau kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ditularkan melalui hubungan seksual. Akibat dari penyakit itu adalah radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan, mata, persendian, dan selaput otak pada bayi. Tanda dan gejalanya terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas atau terbakar saat buang air kecil. Yang kedua ada sifilis. Penyebabnya ada bakteri Treponema pallidum. Ditularkan melalui hubungan seksual. Akibat dari penyakit sifilis ini adalah kerusakan organ reproduksi. Pada stadium lanjut, sifilis menyerang hati, susunan saraf dan otak. Yang ketiga ada herpes genital. Penyebabnya virus herpes simplex tipe 2 ditularkan melalui hubungan seksual. Akibat dari penyakit ini adalah gangguan pada organ reproduksi berupa kulit dan menyebabkan kanker rahim. Selanjutnya, keputihan biasanya dialami oleh wanita atau fluor albus. Penyebabnya ada parasit seperti jamur Candida albicans, Protozoa Trichomonas vaginalis, bakteri, dan virus. Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus. Akibat dari penyakit ini adalah gangguan pada organ reproduksi wanita. Biasanya keputihan ini terjadi pada wanita. Selanjutnya ada AIDS, singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, penyebab dari penyakit ini akibat dari virus HIV. Akibatnya, hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit apapun. Karena virus ini menyerang sel darah putih. Sel darah putih itu berfungsi untuk membunuh penyakit. Jadi, ketika daya kekebalan tubuh hilang, setiap penyakit pasti mengenai tubuhnya. Penyebarannya melalui kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Orang yang terinfeksi virus HIV ini, dia akan menderita AIDS selama 6 bulan atau lebih tergantung daya tahan tubuhnya. Mungkin untuk pelajaran kali ini sampai sini. Nanti kalau ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanya, silakan nanti menghubungi saya atau nanti kita sama-sama diskusi bersama. Mungkin sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Because I'm here to give my heart to you. Yeah. Sa-dum dum dum dum, sa-dum dum dum da 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 da. Everything is so